Saya mengenal dunia seni berangkat dari yang namanya komik. Nah, komik atau cerita bergambar ini tahun 60-an atau 70-an sangat populer. Di sini ada seni rupa, ada seni sastra, ada budaya Nusantara. Nah, ini ya yang mungkin membuat saya tertarik sehingga saya mencintai seni, yang kemudian dengan kecintaan tersebut saya mencoba mengembangkan, membuat persewaan komik. Rupanya apa yang saya jalankan dengan persewaan komik tidak berjalan sesuai rencana karena ya memang barangkali saya tidak punya passion di bisnis, di wira swasta, sehingga usaha saya tidak berkembang. Nah, beberapa tahun kemudian mungkin saya mulai menyadari bahwa memang bakat saya adalah bukan di bisnis, bukan di wirausaha. Saya pernah mendengar nasihat dari seorang psikolog yang mengatakan, jangan buang waktumu untuk berpayah-payah mengatasi kelemahan kamu. Tetapi fokuslah, kembangkan waktumu untuk mengasah kemampuanmu. Apabila kelebihan kamu terasah, nanti dengan sendirinya kelemahan itu akan tertutupi. Itu pesan pertama yang saya peroleh. Kemudian masuk ke SMP, nah dari situ saya mulai menyukai musik melalui radio ya. Sambil mendengarkan mendengarkan radio, mengerjakan tugas-tugas sekolah di rumah malam hari. Kemudian masuk ke SMA, mulai beli kaset, masuk ke perguruan tinggi juga masih terus. Nah, pada saat SMA ini selain beli kaset juga beli majalah, kita suka kumpulkan juga dan nonton konser juga. Beberapa konser sering diadakan di Kota Malang. Pada tahun 1973 saya nonton sebuah konser yang bagus. Saat itu tampil grup The Rollies dari Bandung. Mungkin sekarang anak-anak muda sudah kurang kenal dengan The Rollies, tapi pada saat itu menjadi grup yang diidolakan oleh para remaja tahun 70-an. Nah, dari situ saya motret, saya menulis, kemudian saya coba kirim ke majalah Aktuil di Bandung. Syukur alhamdulillah ternyata diterima, di ACC oleh redaksi majalah Aktuil. Itu termuat di ini, majalah Aktuil nomor 132, terbit tahun 1973. Tentunya saya bersyukur bahwa sebuah tulisan, saya waktu itu masih SMA, 17 tahun umurnya, tulisannya bisa dimuat di sebuah majalah yang boleh dibilang saat itu majalah Aktuil juga menjadi majalah wajib bagi para remaja di saat itu. Jadi ini sebuah kebanggaan bagi saya. Nah, singkat kata dari pengalaman majalah Aktuil itu, pada tahun 2017 mulai timbul gagasan pada diri saya untuk mengapa tidak coba membangun sebuah museum musik di Indonesia ini. Barangkali kalau boleh disederhanakan apa sebenarnya yang pemicu sehingga saya mendirikan Museum Musik Indonesia ini. Ya kalau sederhananya adalah rasa gregetan saja ini. Gregetan bahwa di Jakarta sudah cukup banyak tokoh-tokoh nasional yang menggagas berdirinya museum. Bahkan orang-orang terkenal ya. Tapi
sering saya baca di media, di televisi, di radio saya dengarkan, di koran, tapi tidak pernah terwujud. Nah, barangkali lah itu rasa gregetan ini yang mendorong saya untuk mendirikan sebuah museum musik di Kota Malang. Nah, akhirnya museum itu berdiri pada tahun 2009. Awalnya namanya memang belum museum, tetapi Galeri Malang Bernyanyi yang kami niatkan nanti akan jadi rintisan Museum Musik Indonesia. Modal apa yang kami miliki pada saat itu, ya kalau boleh dibilang modal utamanya adalah cinta kepada musik ya, dan itu yang utama. Modal lainnya belum sempat kami pikirkan secara mendalam. Seperti apa nanti tempatnya di mana museum ini, siapa pengurusnya, kemudian dananya dari mana, semuanya tidak saya pikir panjang. Dipikir tapi nggak terlalu dalam ya. Karena bagaimanapun itu juga hal penting. Akhirnya dengan modal nekat, dengan prinsip just do it, akhirnya kita deklarasikan berdirinya Galeri Malang Bernyanyi dan hadir pada saat itu bahkan beliau yang mendeklarasikan Wali Kota Malang tahun Agustus 2009. Akhirnya museum berdiri. Pesan kedua adalah tadi just do it. Jadi kalau Anda punya gagasan atau kalau kita memiliki gagasan, jangan pikir terlalu lama. Langsung laksanakan. Kemudian museum berdiri, besoknya kami membuka akun di Facebook, kita beritakan pendirian ini, kemudian kita sampaikan setiap ada penyumbang, kita posting, dan rupanya ini mendorong penyumbang-penyumbang koleksi yang lain untuk turut menyumbang memperkaya koleksi Museum Musik Indonesia. Belakangan baru kami sadari bahwa salah satu kekuatan museum kami ini adalah koleksinya berasal dari masyarakat. Jadi ibaratnya museum ini menjadi magnet yang menarik koleksi-koleksi musik yang bertebaran di mana saja untuk bisa bersatu di tempat ini. Itu kira-kira keunikan dari museum ini. Nah, kegiatan museum sendiri sebenarnya sederhana saja. Kami hanya mengumpulkan, mencatat, meregistrasi, mendisplay, mengkaji, memamerkan, meriset koleksi yang kami miliki. Jadi sebenarnya itu kalau menurut kami itu adalah kerjaan-kerjaan yang sangat sederhana, mungkin juga pekerjaan yang tidak banyak tantangan, yang tidak menarik bagi orang, tapi justru itu menarik bagi saya. Jadi pesan ketiga untuk bisa menjadi unik, bisa sukses tanpa banyak pesaing, pilihlah pekerjaan yang tidak disukai orang banyak. Do what the other didn't do. Jadi itu adalah pesan ketiga. Nah, kemudian koleksi kita tadi sudah kami sampaikan keunggulannya adalah sumbangan dari masyarakat. Dan itu tidak hanya dari Malang, tapi juga dari seluruh Indonesia, bahkan dari seluruh dunia ya. Dari 4 benua sudah ada. Mungkin yang belum ada sumbangan adalah dari Afrika. Belum ada sumbangan dari sana. Nah, koleksi ini di dunia ini ada sekitar 200 negara. Di kami sudah ada 120 negara yang rekamannya tersimpan di Museum Musik Indonesia. Demikian pula musik tradisi juga menyebar. Musik dari 34 provinsi bisa ditemukan di museum ini. Salah satu kelemahan yang kami temukan dalam rilisan fisik musik di Indonesia ini hampir kalau boleh saya bilang 99% rilisan fisik ini tidak pernah mencantumkan tahun rilisnya.
tahun edarnya tahun berapa, 99%. Jadi itu hasil penelitian kami. Dan yang lebih parah lagi, banyak ya mungkin tidak sebanyak 90%, tapi kira-kira angkanya 15% tidak mencantumkan nama pencipta lagu. Atau memang mungkin nama pencipta lagunya tidak diketahui ya. Tapi ini sayang sekali dalam era hak cipta, hak kekayaan intelektual, mestinya kita bisa melakukan riset untuk menggali siapakah sebenarnya pencipta lagu-lagu yang sering dinyanyikan tetapi tidak diketahui orangnya. Tentang digitalisasi yang kami lakukan, tampaknya kami lebih fokus untuk mendigitalisasikan data yang terkait dengan musik di Indonesia. Barangkali kalau yang terkait dengan digitalisasi audio, kami melihat ini sudah banyak yang melakukan, antara lain dari Irama Nusantara dan juga banyak rekan-rekan yang lain yang mendigitalisasikan audionya. Dan juga mendigitalisasikan audio ini bagi kami agak perlu hati-hati karena di sana ada hak kekayaan intelektual yang bisa bersinggungan dengan masalah hukum. Nah, terkait sejarah musik di Indonesia, awalnya mungkin yang bisa kita perlu tahu bahwa Candi Borobudur itu juga merupakan pemicu sejarah musik di negeri kita. Pada abad 8, nenek moyang kita sudah memiliki musik yang bisa dibuktikan dengan ornamen yang ada di Candi Borobudur. Ada 45 jenis alat musik di sana. Kemudian masuk ke keroncong, tahun 1500 atau 1600. Nah, dari keroncong ini kemudian berkembang di Kampung Tugu di Jakarta, melahirkan komponis besar Ismail Marzuki. Salah satu lagu yang mungkin bersejarah ciptaan Ismail Marzuki adalah lagu yang sudah kita kenal, Sepasang Mata Bola. Nah, di balik lagu ini pernah kami kaji bersama seorang ahli sejarah, ternyata ini ada sejarah penting di sana. Di balik lagu ini ada cerita perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Jogja pada waktu itu. Dan kereta itu berangkat dari Jakarta, dari stasiun Proklamasi ya, di sana keluarga presiden juga naik dari sana, kemudian sampai di Jogja, dan oleh Ismail Marzuki digambarkan bahwa pusat pemerintahan berpindah ke Jogja, demikian pula pusat militer juga berpindah ke Jogja. Jadi banyak yang bisa kita gali dari sejarah ini. Nah, dari situ pada tahun lalu kami memperoleh pengalaman, memperoleh bantuan dari UNESCO untuk mendigitalisasi majalah Aktuil, yang akhirnya kita terbitkan dalam bentuk buku ini. Ini ada 200 majalah musik tahun 1967 sampai 1978. Jadi ada 200 edisi, jumlah halamannya mungkin 10.000 halaman. Dan yang luar biasa sebenarnya bukan bukunya ini, tetapi isi dari setiap halaman ini bisa diakses oleh masyarakat. Itu barangkali UNESCO tertarik untuk membiayai program ini karena informasi yang kita berikan ini bisa diakses oleh masyarakat. Awalnya kami memperoleh informasi proyek UNESCO ini dari seorang dosen sehingga akhirnya kami kirimkan aplikasi, diterima, kemudian kami kerjakan, biayanya pun juga dinego, yang dulunya kita usulkan 5.000 US dollar dinego menjadi 3.500 US dollar. Dan akhirnya pekerjaan bisa kami selesaikan pada waktunya dan kami laporkan kepada UNESCO.
Selanjutnya memang kondisi pandemi ini membuat kami lebih banyak kegiatan ke dalam mendigitalisasi koleksi yang ada di Museum Musik Indonesia ini. Karena visi kami mungkin perlu diketahui bahwa kita ingin menjadi pusat dokumentasi musik di Indonesia yang mungkin akan kita pelan-pelan kita wujudkan menuju ke arah sana. Sebagai penutup kami ingin sampaikan kita perlu untuk memperhatikan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Masa lalu, kita membaca masa lalu, kita bertindak masa kini untuk melangkahkan, untuk membangun masa depan. Semoga ini bisa menjadi pedoman kita dalam setiap melangkah untuk membangun masa depan yang lebih baik dari hari ini.